Kami berdiri di sini bukan untuk maksud apa-apa, hanya ingin menuntut hak kita sebagai warga negara yang baik dan hormat. Pendidikan kita sekarang bukanlah pendidikan di mana idealisnya. Pendidikan kita adalah pendidikan yang lumpuh. Pendidikan kita tidak bisa diandalkan. Itu terbukti ketika Indonesia mengalami kesulitan, kita tidak bisa mengeluarkan mereka dari aspek pendidikan. Maka untuk itu, atas nama rakyat Indonesia kami menuntut luruskan pendidikan yang sebenar-benarnya. Pasca digulirkannya politik etis oleh kolonial Belanda pada abad ke-19, yang salah satu intemnya adalah pendidikan yang harus dijadikan sebagai alat legitimasi untuk memperlancar eksploitasi, penggerukan, penyedotan sumber daya alam yang terdapat di bumi Nusantara. Itu terbukti. Pendidikan kita sekarang tidak bisa memberdayakan sumber daya alam yang kita miliki. Siapa yang tidak tahu bahwa Indonesia itu kaya? Siapa yang tidak tahu bahwa Indonesia itu adalah negara tersubur di dunia khususnya? Tapi kita tidak bisa mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Saudara-saudara maksa asi dan saudara-saudara yang sekarang berdiri di sekitar kita, marilah kita sejenak renungkan apa yang seharusnya kita renungkan. Otak kita didirikan untuk berpikir, bukan untuk menjadi manusia-manusia yang terus tertindas, bukan untuk menjadi orang-orang yang terus ditindas. Maka untuk itu, aku mengharap kami dari rakyat miskin, rakyat cilik, orang cilik, luruskan pendidikan dengan semestinya. Gunakan hak kita sebagai orang miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan itu adalah hak kita, saudara-saudara. Saudara-saudara yang saya hormati sebangsa tanah air dan seperjuangan. Mulai detik ini, marilah kita sama-sama merenungkan bagaimana cara kita untuk menciptakan sebuah pendidikan yang layak untuk kita sendiri. Kita tidak boleh terjerat pada sistem pendidikan yang kurang mampu. Tapi kita harus menuntut sebagai warga negara yang baik, harus tahu, harus mengerti dan harus dimengertikan. Kami pendidikan, rakyat menggugat pendidikan, yaitu pendidikan murah bagi semua kalangan. Seharusnya rakyat cilik sekarang mampu menafsirkan apa semua itu pendidikan dan untuk apa pendidikan. Naikkan gaji guru, tolak penjual belian pendidikan. Pendidikan bukan alat untuk dijual belikan. Pendidikan adalah cara untuk membebaskan kita dari penindasan, saudara-saudara yang saya hormati. Maka untuk itu kami membawa kepada saudara-saudara untuk segera sadar, untuk segera membuka pikiran, dan untuk mengetahui apa yang seharusnya diketahui. Biaya pendidikan mahal adalah salah satu upaya kenapa kita tidak bisa melaksanakan pendidikan yang semestinya. Pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang 45. Pendidikan bukanlah corak untuk membentuk masyarakat-masyarakat menjadi masyarakat-masyarakat yang tidak berguna. Maka untuk itu kami menuntut pendidikan murah,
pendidikan yang mengabdi kepada rakyat. Naikkan gaji guru, tolak penjual belian pendidikan. Saudara-saudara Maksa Asi dan saudara-saudara yang budiman, di atas bumi ini kita berpijak, dan di atas langit, di bawah langit kita berpijak. Kita harus tahu kemana arah kita yang dituntun, bukan sebagai tirani-tirani yang ditindas, tapi rakyat kita harus bebas dari segala penindasan. Itu terbukti saudara-saudara, itu terbukti. Maka untuk itu saya mohon kepada saudara-saudara sekali lagi untuk sekali lagi memikirkan model pendidikan yang sekarang berkembang. Tidak jauh beda dengan penindasan ketika kita dijajah selama 360 tahun yang lalu. Saudara-saudara yang terhormat dan saudara-saudara Maksa Asi yang saya sayangi, untuk itulah saya berdiri di sini bukan karena apa-apa. Luruskan pendidikan dengan semestinya. Kita rakyat miskin berhak untuk menuntut apa yang seharusnya dituntut. Saudara-saudara, sekali lagi dan yang terakhir, kita dituntut untuk meluruskan pendidikan. Pendidikan bukanlah tirani, tapi pendidikan harus diberikan kepada semua kalangan, bukan untuk orang-orang kaya, tapi pendidikan harus diberikan kepada orang-orang kecil yang skala pendapatannya kurang mampu. Maka untuk itu, saudara-saudara, pikirkan dan pikirkan. Kita berhak memikirkan, bukan untuk menjadi sampah, tapi kita dituntut untuk menjadi seorang pemimpin. Saudara-saudara yang budiman, hormat kami kepada saudara-saudara sepenasib seperjuangan dan senegara. Orasi selanjutnya saya serahkan kepada Maksa Asi.